Ya, kita memblok reseptor nyerinya. Reseptornya. Ya, kita blok di situ sehingga reseptor nyeri tidak bisa menghantar sensasi nyeri ke pusat nyerinya di intrakranial. Prosedur intinya aja itu kurang lebih sekitar 10 menit tuh, 10 sampai 15 menit. Wow. Cepet tuh. Jadi sebenarnya ini pasiennya tidak menyakitkan seperti kalau kita lakukan operasi-operasi ya, Dok. Karena kita hanya pakai needle. Terus jadi sebelumnya kita lakukan prosedur juga kita lakukan bis lokal. Hasil daripada radiofrekuensi ini apakah hasilnya permanen atau ada peluang nyerinya bisa kambuh? Halo Sobat Sentra, jumpa lagi kita di podcastnya Sentra Medical Hospital Group, Sentra Stage. Kali ini, ya episode ini kita akan membahas topik yang menarik, yang mungkin sudah pernah Sobat Sentra dengar, ya atau mungkin belum pernah dengar, yaitu mengenai teknologi yang bikin nyeri, ya atau teknologi yang bikin nyeri hilang tanpa operasi dengan radiofrequency ablation. Apa itu? Nah, untuk itu kita akan bahas lebih dalam dengan narasumber kita, ya, bintang tamu kita pada episode kali ini. Siapa lagi kalau bukan Dr. Gabriel Goleng, spesialis saraf dari Sentra Medica Hospital Cikarang. Apa kabar, Dok? Ketemu lagi? Kabar baik, Dok. Luar biasa, sehat ya, Dok? Siap, tetap semangat kita nih. Nah, Sobat Sentra, ini Dr. Gabriel, dokter saraf ya. Jadi memang mungkin sehari-hari banyak melakukan tindakan yang namanya radiofrekuensi ini. Untuk itu, Dok, mungkin dokter bisa jelasin, Dok. Ini kan ada orang yang takut dioperasi ya, Dok ya. Takut dioperasi, tapi sekarang sudah teknologi makin maju, makin canggih, sudah ada yang namanya radiofrekuensi ablasi. Mungkin dokter bisa jelasin apa sih, Dok, teknologi ini? Oke. Ya, gini, Dok. Kalau teknik radiofrekuensi ini sebenarnya memang sudah cukup lama ya. Cukup lama dikenal di kalangan dokter-dokter yang pengen intervensi, Dok. Dia basicnya sebenarnya itu kita melakukan blok dengan cara thermal atau dengan cara pulse. Pulse itu jadi dengan menggunakan gelombang panas. Ya, bukan gelombang panas ya. Tapi pakai kayak gelombang elektromagnetik gitu, Dok. Kayak listrik tapi dengan voltase yang kecil sehingga sistem saraf sensoris yang mengantarkan nyeri itu terblok. Jadi ada dua metode ya. Bisa kita dengan thermal maupun dengan pulse tadi gitu, Dok. Jadi tergantung nanti kita lihat berapa kasus-kasusnya itu, Dok. Di mana letaknya kita akan pakai yang mana, di mana yang itu kita akan pakai yang mana. Kayak gitu, Dok. Ya. Jadi tergantung ini ya, Dok, nanti ada assessment-nya, ini cocoknya thermal nih ya, Dok. Ya, jadi kayak gitu, Dok. Ada juga kadang-kadang kita bisa pakai dua-dua. Di kasus ini kita bisa pakai dua-dua. Berbarengan. Jadi setelah kita pulse, kita langsungkan dengan thermal juga gitu. Oke, berarti, Dok, teknologi radiofrekuensi ini bukan baru-baru banget ya di Indonesia. Atau sudah ada sejak zaman kapan, Dok? Kalau saya nggak salah tuh 4-5 tahun yang lalu sudah banyak itu. Sudah populer ya? Sudah populer. Hanya memang belum ini karena terkendala di biaya, Dok. Dibiayakan. Beberapa tindakan ini cukup lumayan mahal itu, Dok. Jadi makanya tidak langsung booming gitu. Karena kan biaya. Ya. Betul. Apalagi orang Indonesia kan pasti agak-agak concernnya ke situ ya, Dok. Ya, itu biaya memang sangat menentukan sekali karena kalau bicara di kedokteran ini kan kalau bicara kecantikan tuh orang tidak memikirkan itu. Biaya berapapun pasti dikeluarin. Tapi kalau udah bicara tentang penyakit itu pasti ada banyak hitung-hitungannya. Bisa ada pertimbangan. Iya, pertimbangan. Itu di situ. Itu kendalanya. Tapi memang ini termasuk lumayan lama sih tindakan ini sudah lama ya, bukan baru sih 3-4 tahun sudah sering dikerjakan di rumah sakit yang lumayan besar gitu. Iya. Oke, baik. Tadi dokter sudah sempat menyinggung ada yang namanya metode thermal, ada yang pakai gelombang elektromagnetik. Nah, mekanismenya seperti apa, Dok? Mekanisme kerja baik dengan thermal ataupun dengan gelombang elektromagnetik. Jadi misalnya kita ada dapat kasus yang radikulopati, Dok. Radikulopati itu kita lakukan tindakannya dengan guiding siam, Dok. Jadi pada saat kita memasukkan jarum itu dengan guiding siam. Jadi komplikasi yang lain-lain itu tidak akan minimalis gitu. Jadi tidak terlalu banyak. Karena kita pakai guiding. Needle-nya masuk sampai ke area di daerah yang mau kita blok. Nah, disitulah setelah kita lihat dengan siam letak posisinya udah benar, needle-nya udah benar. Nah, baru kita sambungkan ke ada alatnya. Nah, itu biasanya kalau yang radikulopati kita menggunakannya dengan pulse, Dok. Nah, kita lakukan pulse kurang lebih sekitar
5-10 menit gitu. Habis itu udah selesai. Simple, cepat. Jadi nggak terlalu butuh waktu yang lama. Kayak gitu, Dok. Makanya ini tindakannya sebenarnya sangat praktis gitu, Dok. Praktis, Dok. Iya, sangat praktis. Oke. Paling lama berapa menit, Dok? Tidak. 1 jam ada? Oh, enggak. Enggak nyampe. Wah. Nggak nyampe. Kalau kita tidak menemukan anatomi yang sulit, Dok, itu kita tidak hitung prosedur persiapan ya, Dok. Kalau prosedur persiapan kan memang agak lama ya, kita baringkan pasiennya. Tapi kalau prosedur intinya aja itu kurang lebih sekitar 10 menit, Dok. 10 sampai 15 menit. Wow. Cepat, Dok. Memang cepat banget. Oh, catat tuh 10 sampai 15 menit selesai. Gitu. Gila. Ya, memang cepat. Jadi ini tindakannya sangat simple gitu, Dok. Hanya memang karena belum populer karena ya itu tadi terkendala di biaya. Iya, kayak gitu, Dok. Oke. Nih tadi kan Dokter Gabriel sudah sempat bilang ada untuk kasus radikulopati. Nah, sebenarnya, Dok, bagian tubuh atau jenis nyeri apa saja yang dapat ditangani dengan metode RF ini? Sebenarnya banyak ya, Dok ya. Kayak misalnya contoh kalau yang tulang belakang dari leher, servikal sampai ke lumbal, bisa kita kerjakan. Bisa. Iya. Berarti in case kasus low back pain, saraf kejepit, bisa. Itu semua bisa. Okay. Kemudian ada tentang genu yang genu. Nah, kadang-kadang kan itu kan inflamasi. Terus sarafnya juga kena. Biasanya pengantar sarafnya itu bikin nyeri kan. Nah, itu kita juga bisa ablasi di situ. Genu bisa. Kemudian ada yang neural trigeminal, itu juga bisa kita blok di situ. Jadi banyak kasus yang bisa kita kerjakan dengan RF ini, gitu, Dok. Berarti sifatnya memblok nyeri ya, Dok? Ya, kita memblok reseptor nyerinya. Ya, kita blok di situ sehingga reseptor nyeri tidak bisa menghantar sensasi nyeri ke pusat nyerinya di intrakranial. Oke. Jadi mungkin Sobat Sentra penasaran, apakah ini sakit nggak sih, Dok? Gitu loh. Apa perlu pasien dibius total atau gimana? Oh, enggak. Nggak perlu? Enggak. Malah kalau kita bius total, pasiennya lebih berisiko. Oke. Ya kan. Jadi sebenarnya ini pasiennya tidak menyakitkan seperti kalau kita lakukan operasi ya, Dok. Karena kita hanya pakai needle. Terus, jadi sebelumnya kita lakukan prosedur juga kita lakukan bius lokal. Nah, jadi sebenarnya tidak terlalu menyakitkan. Tapi kalau dibilang nggak nyeri ya nggak mungkin, kan kita menusuk pakai needle itu otomatis ada nyeri, tapi tidak terlalu menyakitkan seperti kalau kita keiris pakai biso gitu, Dok. Bisa bedah gitu. Jadi kalau bisa bedah kan kita harus lakukan biusnya lebih dalam atau segala macam. Tapi ini sih enggak. Berarti, Dok, keunggulan RF ini dibandingkan metode konvensional apa nih, Dok, keunggulannya? Jadi sebenarnya dua-duanya punya manfaat ya, Dok. Hanya kita melihat perbedaannya di sini, Dok. Kalau kita memutuskan ini harus pakai teknik konvensional, misalnya contoh operasi gitu, Dok. Nah, itu kalau kita lihat dari klinisnya, Dok. Misalnya kita temukan ada gangguan motorik. Nah, gangguan motorik artinya pasien itu sudah mengalami kelemahan pada salah satu kaki akibat radiksnya yang ketekan. Nah, kalau ini kita wajib lakukan operasi. Karena untuk melepas ini sehingga kelemahannya tidak bertambah. Nah, tapi ada yang hanya baru kalau kena kelumpuhan kayak motoriknya lemas, itu biasanya kita kena dengan kompresi, Dok. Jadi sarafnya ketekan. Jadi dengan bantalan tulang belakang itu yang kita kena dengan nucleus pulposus itu ketekan, menekan ke saraf, jadi dia mengalami kelumpuhan. Itu kita kena dengan kompresi radix. Kalau dengan kompresi radix dengan mengalami kelemahan motorik, itu kita wajib lakukan operasi karena biar jangan tambah parah, akhirnya dia jadi benar-benar lumpuh gitu. Tapi kalau tidak ada kelemahan motorik, nggak ada kelemahan motorik, dia hanya pain saja, nah, itu kita bisa sarankan yang lebih ini sekarang ini yang lebih ringan lah tanda kutip efek sampingnya. Itu kayak pertama bisa kita kerjakan dengan injeksi kortikosteroid, ya itu juga pakai guiding USB siam. Kemudian kalau dengan itu tidak efektif, kita bisa dengan pilihan terakhir ini dengan radiofrekuensi ablasi ini gitu, Dok. Jadi kayak gitu. Oke. Nah, Dok, ini saya mau tanya nih, hasil daripada radiofrekuensi ini apakah hasilnya permanen atau ada peluang nyerinya bisa kambuh?
Kalau melihat yang beberapa kasus yang kejadian yang pernah dikerjakan, dia permanen dok. Oke. Nah, hanya kan tulang belakang kita itu banyak dok. Iya, betul. Kan untuk kita bicara lumbal aja ada 5. 5. Nah, lumbal 5. Jadi kalau sumbernya di L5 misalnya. Biasanya L4, L5 lah. L4, L5 kita kerjakan di situ, nyerinya hilang tuh. Iya. Tapi kalau dia muncul lagi di L3, L2 ya sama. Nyeri muncul lagi ya. Kita harus kerjakan lagi. Tapi itu bukan di tempat yang sama. Gitu. Termasuk juga teknik konvensional juga begitu loh. Kalau kita kerjakan misalnya dokter teknik konvensionalnya kita lakukan operasi di L4, L5, kemudian penjepitannya naik di L3, L4, ya dia akan timbul nyeri juga. Atau kembali lagi kena kasus di L5, S1, nah, itu juga akan muncul nyeri juga. Jadi ya akan dilakukan operasi. Gitu lagi. Jadi tergantung dari itunya dok, tergantung dari lesi-lesinya. Tapi kalau misalnya di tulang yang tidak ada lagi, hanya di L4, L5 aja, biasanya dia permanen dok. Permanen. Kalau berdasarkan pengalaman itu bisa lama ya dok. Kalau pasien saya kemarin aja itu, yang dulu ya, saya pernah, waktu itu kita belum punya, saya kirim keluar, itu 10 tahunan nggak kambuh dok. Lumayan dok. Iya. Tahu lama itu. Iya, nggak kambuh. Oh. Nah, jadi dia tidak mengalami recurrent lagi gitu. Karena memang sumbernya hanya di titik itu aja. Iya. Tapi kalau muncul yang baru, ya dia akan kambuh lagi ya. Jadi sebenarnya bukan recurrent sebenarnya, tapi itu lesi yang baru. Lesi yang baru. Ya, lesi yang baru gitu dok. Kayak gitu. Oke, nih dok, setiap tindakan medis kan pasti ada yang namanya resikonya, pasti ada namanya efek samping. Apakah ini ada efek samping juga dok? Oh iya, pasti. Kalau dibilang tindakan medis itu semua pasti ada efek samping dong. Kita minum obat aja ada efek samping. Betul. Nah, ini Kalau ini ada apa dok? efek sampingnya yang paling sering itu kan pada saat kita masukin needle kan ada nyeri. Nah, ambang rasa nyeri orang kan berbeda-beda. Ya. Ada yang dia kuat gitu ya, walaupun nyerinya hebat juga dia merasa biasa aja. Betul. Ada yang nyerinya sedikit, dia udah merasa nyeri banget. Nah, biasanya itu yang ambang rasa nyerinya terlalu sensitif, nah itu bisa menimbulkan shock neurogenik gitu dok. Tapi itu tergantung orangnya. Nah, makanya kita usahakan untuk menghindari itu adalah dengan kita memberikan anestesi lokal. Anestesi lokal gitu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua itu infeksi dok. Kan kita masuk hanya ini kan tidak akan pernah terjadi. Karena saya jamin tidak pernah terjadi. Kenapa? Kan kita ada protapnya. Ya. Nah, sterilisasi, kemudian sebelum tindakan kita sudah memberikan profilaksis antibiotik. Pos tindakan juga kita akan tetap memberikan untuk menghindari, karena kita kan negara tropis tuh, jadi otomatis itu pasti kita kerjakan. Ya untuk infeksi ini jarang sekali terjadi, bukan jarang sih, tidak pernah terjadi. Asal itu tadi profilaksisnya benar, sterilisasi ruangannya benar. Nah makanya kita kerjakan di cath lab dengan sterilisasi yang bagus, semuanya benar. Itu biasanya tidak akan pernah terjadi infeksi. Kecil sekali ya dok. Iya kecil banget. Malah menurut saya saya bisa jamin tidak akan terjadi infeksi. Ya asal sterilisasinya benar. Iya. Kalau sterilisasinya nggak benar, protapnya nggak benar, ya kita tidak bisa menghindari akan infeksi itu. Betul. Makanya needle-nya pun kita benar-benar jaga sterilisasinya. Tuh kadang-kadang kan needle itu sekali pakai buang. Saya satu pasien satu needle. Oke. Gitu loh. Baik. Dok, ada nggak kelompok tertentu atau kategori tertentu yang ini tidak terlalu disarankan mengikuti atau melakukan RF? Nah, sebenarnya sih nggak ada dok ya. Nggak ada. Sebenarnya sih nggak ada. Hanya secara pribadi saya lebih cenderung, contoh misalnya pasien-pasien dengan adanya kelainan jantung dok. Kelainan jantung saya lebih banyak menghindari kelainan jantung. Kemudian ada DM. Nah, itu saya banyak menghindari. Kalau tidak terlalu penting, tidak terlalu menyakitkan, saya tidak menyarankan gitu dok. Tapi secara pribadi, secara keilmuan sebenarnya tidak ada larangan. Nggak ada dok. Semua boleh dikerjakan, umur berapapun boleh. Tergantung dari pada saat kita melihat klinisi pasien. Dia ini nyerinya sampai mengganggu kehidupannya enggak. Jadi gitu. Kalau nyerinya memang benar-benar mengganggu, membuat dia tidak nyaman, nah bisa kita kerjakan walaupun dia ada
penyakit-penyakit kronis itu, Dok. Tapi kalau ternyata nyerinya itu tidak sehebat itu, ya mungkin kita menyarankan untuk memilih yang lain gitu, Dok. Kayak gitu. Jadi bukan mutlak ya, bukan, tapi tergantung dari kondisi pasien itu sendiri. Oke, jadi Sobat Sentra, ini tindakan RF ini tidak ada batasan, Dok, ya. Umur berapapun, Nggak ada. anak-anak, remaja, usia tua. Biasanya kan anak-anak itu jarang, Dok. Oh, jarang. Anak-anak itu jarang. Kalau yang remaja juga agak jarang ya, Dok. Kalau anak-anak nggak pernah, kecuali kalau memang dia trauma ya, Dok. Yang paling sering itu adalah usia tua, Dok. Usia tua, kecenderungannya kalau usia muda itu biasanya pada pasien-pasien yang kerjanya di angkat-angkat beban. Oke. Itu paling sering. Kasar ya, Dok, ya. Ya, yang angkat-angkat beban. Itu dia biasanya sering tuh pada usia 20 30 tahun sudah kadang-kadang menjadi. Tapi kalau yang usia tua itu di atas 45 tahun ke atas itu paling sering, Dok. Karena memang ada apa? Ada degeneratif pada tulangnya, masa tulangnya juga mengecil. Nah, ini kadang-kala proses ini kan ada mispersepsi juga dari para pasien bahwa harus minumnya kalsium. Nah, itu dia. Padahal sebenarnya bukan begitu. Sebenarnya teorinya tuh gini, Dok. Kalsium itu diserap oleh tubuh, itu membutuhkan vitamin D, Dok. Nah, kalau kalsium, kita dari makanan itu sudah pasti mengandung kalsium, Dok. Di sekarang zaman era modern ini apa sih yang nggak kita makan yang mengandung susu gitu? Iya. Kan mau yang paling murah maupun yang paling mahal, semua itu ada mengandung susu. Itu pasti sudah ada kalsiumnya. Belum lagi buah-buahan. Kita di negara tropis, buah-buahan kita tuh beraneka ragam. Itu semua juga mengandung kalsium. Sayur-sayuran kita mengandung kalsium. Yang menjadi persoalannya, kita butuh yang namanya penyerapannya. Nah, itu vitamin D. Nah, kadangkala kita miss-nya di situ, Dok. Kita kejarnya kalsium, tapi kita lupa yang vitamin D-nya. Nah, harusnya kita cek vitamin D. Kalau ada vitamin D rendah, suplemen yang dikasih bukan kalsium, vitamin D-nya. Pasien seperti apa yang paling merasakan manfaat dengan radiofrekuensi ini, Dok? Biasanya gini, Dok. Kita kan selama ini mungkin konsepnya bahwa nyeri pinggang, kita terpikirkan bahwa itu adalah HNP. Iya. Selalu begitu. Pasti HNP. Iya. Padahal sebenarnya nggak semua, Dok. Nggak semua. Ya. Malah yang HNP itu lebih kecil tuh prevalensinya. Kalau saya nggak salah itu 5-10%. Yang nyeri pinggang itu pencetusnya karena HNP. Yang paling banyak itu banyak, Bro. Di situ tuh di organ tubuh kita belakang itu banyak. Ada otot, ada sendi, nah kemudian ada saraf. Nah, ini 3 ini. Kalau saraf kan berarti kita bicara tentang HNP. Nah, ada otot. Jadi otot spasm juga bisa menyebabkan nyeri pinggang belakang. Nah, ini ada juga yang namanya sendi, radang pada persendian. Nah, contoh radang persendian itu tulang belakang itu ada di facet joint, facet joint pain. Itu radang persendian. Ada juga di sacroiliac joint. Itu semua hampir gejalanya mirip dengan HNP. Gitu. Tapi memang ada ciri khasnya. Makanya tidak semua dari pinggang kita generalkan bahwa ini HNP. Makanya mesti dilihat dulu nih. Iya. Nah, tindakannya juga berbeda-beda itu, Dok. Berbeda-beda, Dok. Berbeda-beda di situ, Dok. Gitu. Ya, dengan RF itu semua bisa dikerjain kecuali yang muscle spasm ya, Dok. Kalau muscle spasm kita tidak perlu kerjakan pakai RF. Biasanya kita spasm otot itu biasanya kita fisioterapi. Kalau fisioterapi nggak efektif, bisa kita suntik pakai obat kortikosteroid, pakai dengan guiding USG. Kita masukin di situ. Itu biasa langsung enakan. Kemudian kita fisioterapi lagi. Tapi kalau yang facet joint, nah facet joint pain itu kita bisa kerjakan dengan 2. Pertama kita hilangkan dulu radangnya. Radangnya kita hilangkan dengan kortikosteroid. Pakai guiding siam juga masuk. Kalau dia hilang, nggak perlu kita kerjakan lain. Tapi kalau dia masih menimbulkan nyeri, kita bisa kerjakan lagi yang faktor kedua. Faktor kedua itu adalah kita blok medial branch-nya dengan RF. Nah, kita blok di situ. Itu biasanya nyeri hilang semua. Kayak gitu, Dok. Nah, kalau ada lagi yang kita kan tadi ada sendi, ada tulang tuh, Dok. Nah, tulang juga bisa menimbulkan nyeri, Dok. Jadi kita kenal dengan discogenic pain. Itu juga mirip tuh dengan HNP. Jadi discogenic pain ini kita juga bisa menggunakan RF, Dok. Kalau ini bisa menggunakan RF, kita masukin ke rami saraf perifernya di tulang itu. Tulang vertebralis itu ada saraf-saraf kecil yang menghantarkan reseptor nyeri. Kita masukin ke situ, kita lakukan RF ablasi di situ.
Kita lakukan RF ablasi, nyerinya hilang tuh. Biasanya yang discogenic pain, nyerinya itu khas dok. Dia hanya nyeri di satu titik di situ, di tulang belakang. Jadi kalau kita tekan di situ itu pasti nyeri. Dia di situ aja. Nah, kalau gambaran MRI-nya kelihatan tuh dok. Jadi tulangnya tuh mengalami hitam-hitam, gambaran hitam-hitam. Oke. Itu discogenic pain. Nah, itu RF efektif itu, sangat efektif. Discogenic pain dengan RF itu efektif banget. Gitu dok. Jadi memang pada intinya mau nyeri di otot bisa dok. bisa ya, nyeri di tulang bisa, saraf juga bisa. Ya, di sendi. Di sendi. Ya, Oke, di sendi sendi. juga bisa. Oke, baik. Nah, mungkin apa nih tips dari Dokter Gabriel kepada Sobat Sentra yang mungkin ini supaya bisa mencegah nyeri kronis sebelum sampai ke radiofrekuensi ini apa sih dok? Saran-saran. Pertama ya paling seperti tadi yang kita bahas tadi dok. Kita harus menjaga massa tulang kita. Massa tulang. Ya, massa tulang itu kita harus jaga dengan kita memantau kadar vitamin D kita. Yang kedua, pada saat kita sudah bertambahnya usia, nah kita mesti harus menghindari untuk angkat-angkat beban yang berat. Nah, yang ketiga itu olahraga. Olahraga rutin. Nah, olahraga yang paling efektif itu adalah berenang, dok. Untuk tulang belakang. Itu paling efektif berenang. Kenapa? Dia menguatkan otot. Jadi sehingga tulangnya itu tidak bergeser. Nah, itu. Kalau nge-gym atau yoga, pilates. Yoga juga bisa. Yoga bisa. Iya, yoga itu kan untuk melenturkan sendi-sendi, dok. Tapi kalau yang nge-gym kayak angkat berat, nah ini agak beresiko. Tapi kalau senam, nah itu masih bagus karena dia menguatkan otot persendian semua. Jadi sehingga tulang-tulang kita tuh ditopang oleh otot, dok. Iya. Kalau otot kita kuat, tidak mengalami atrofi karena semakin bertambahnya usia, otot kita tuh akan mengalami atrofi, dok. Semakin bertambahnya usia nih, otot kita akan secara otomatis mengalami atrofi. Betul. Nah, atrofi di otot ini kita bisa cegah dengan cara kita olahraga rutin. Sehingga otot tidak mengalami atrofi, sendi-sendi kita itu tetap tertopang dengan kuat, dok. Sehingga proses peradangannya tidak terjadi. Nah, itu pencegahan-pencegahannya di situ, dok. Dan mungkin jaga berat badan kali ya, dok. Oh iya, itu. Kalau kegemukan Pasti. ya, dok. Ya. Pasti. Kalau berat badan itu memang salah satu faktor yang bisa menyebabkan penekanan pada tulang-tulang belakang. Karena kan begini, massa tulang kan tidak bertambah, dok. Massa tulang kita itu tidak bertambah. Iya. Terus begitu aja. Tapi kalau berat badan kan bisa bertambah. Betul. Nah, jadi kalau massa tulang kita segini, berat badan bertambah terus kan dia akan mengalami beban tekanan yang begitu berat gitu, dok. Jadi kayak gitu. Konsepnya gitu. Jadi kalau gitu saya nggak boleh gemuk ya, betul nggak boleh gemuk. Apalagi kalau di usia-usia sudah sedikit tua, itu nggak boleh. Karena massa tulang kita tidak bertambah. Gitu, dok. Jadi penting banget ya, dok ya. Ya. Jaga kesehatan tulang, massa tulang ya, jaga berat badan. Ya berarti pola makan juga dijaga. Oh iya, itu pasti. Semakin bertambahnya usia, pola makan harus dijaga. Aduh, Ya. berat ini ya, dok. Oke, mungkin paling terakhir dokter, yang mau konsultasi ke Dokter Gabriel ada di hari apa, dok? Jam berapa? Saya berpraktek full di Rumah Sakit Sentra Medika Cikarang dari Senin sampai Jumat dari jam 9 sampai jam 3 sore. Senin sampai Jumat ada Ya, Senin sampai Jumat. dari pagi sampai sore. Sampai sore. Oke, jadi itu Sobat Sentra, Dokter Gabriel bisa dicari di Sentra Medical Hospital Cikarang hampir setiap hari. Beliau ada di sini, ya. Oke, jadi sekali lagi mudah-mudahan ini bermanfaat ya bagi Sobat Sentra. Terima kasih sekali lagi, dokter. Sama-sama, dok. Untuk sharing-sharing ini dapat ilmu baru lagi ya, bukan cuma buat Sobat Sentra, buat saya juga. Yang paling penting Sobat Sentra jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Sentra Medical Hospital Group. Dan di sana juga banyak nanti ada topik-topik menarik lainnya yang akan saya bahas bersama dokter-dokter spesialis yang ada di Sentra Medical Hospital Group. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat. Dadah.